Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Bersama saya Bumi, dalam podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Podcast. Aduh, cuaca kali ini cukup hot-hotnya ya, dan juga ada sedikit percikan-percikan air hujan di luar ya untuk siang hari ini. Nah, bicara soal cuaca, kondisi yang lagi tidak menentu, suaranya Kak Bumi juga kayaknya kurang begitu terdengar ini ya. Baik ya hari ini ya. Lagi kurang enak badan atau gimana nih Kak Bumi? Ini memang udah setelannya serak-serak basah sekarang. Semoga kita semua tetap sehat selalu, jaga kesehatan selalu teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan aktivitas pesta pora yang mungkin lagi booming atau lagi viral akhir-akhir ini kali ya Kak Bumi ya. Oh iya, aku dengar tuh kayak yang bulan Februari ini komunitas kita digoncang lagi di tanah air ya. Sama berita yang lumayan viral tentang 56 oknum yang tertangkap sedang pesta pora kayak gitu. Ini gimana ceritanya sih, kakak tahu nggak? Atau kakak ada di list itu atau gimana? Sempat diundang? Aduh, untungnya belum sempat ya. Belum ya. Kita mah nggak segaul itu ya, jadi nggak tahu. Beda circle nih, beda circle. Tapi yang jelas kita juga pengen ngucapin turut prihatin ya untuk teman-teman yang akhirnya acara tersebut nggak jadi dilaksanakan, kemudian malah mendapat masalah ini. Semoga nanti masalahnya cepat selesai ya. Amin, amin, amin. Dan ini juga sebetulnya menjadi perhatian buat kita semua, dan ini menjadi sebuah pembelajaran harusnya kita sampaikan kayak begitu ya. Karena kenapa aku sendiri bilang ini bahwasannya sebagai sebuah pembelajaran, karena kan kita harus tahu ya Indonesia ini sendiri belum ramah terhadap komunitas ya. Which is kita mungkin harus lebih waspada dan berhati-hati lagi ke depannya seperti itu kali ya. Bener banget. Nah, tapi yang aku sayangkan yang seperti kita bisa expect juga ya, apa yang terjadi di masyarakat adalah kayak banyak informasi-informasi yang kurang benar beredar kayak gitu. Kayak yang ada yang bingung apa itu stiker glow in the dark mereka gunakan, terus ini acara semacam apa sih kayak gitu loh. Kenapa ini ada sebanyak itu orang dalam ruangan kecil, di dalam ruangan yang mungkin yang begitu besar. Aku nggak bisa bilang kecil karena aku nggak diundang, nggak tahu kayak gimana gitu. Iya, karena sepengalaman aku kan pernah juga nih, jujur saja pernah join untuk ke acara semacam ini, tapi kan itu diadakan oleh memang yang mengadakannya resmi kayak gitu, artinya punya izin. Jadi mereka memang udah punya settle, udah ada tempat. Jadi aku nggak bisa ngebayangin kayak gimana puluhan orang, sekitar 56 orang ya, ada di dalam satu ruangan yang mungkin nggak begitu luas, sementara nggak ada kubikel, nggak ada apa. Dan ya kayak gitu, jadi yang informasi yang beredar di masyarakat juga banyak yang komentar kan, banyak orang yang nggak tahu juga komentar, dan komentar itu lagi-lagi memojokkan 56 orang ini. Aku nggak bilang mungkin yang mereka lakukan benar, tapi ya setidaknya kalau kita nggak tahu, kita jangan komentar negatif dulu nih kayak gitu ya. Apalagi mungkin itu juga masuk ke ranah pribadi mereka, tanpa kita tahu fakta lebih lanjut, kita nggak berhak untuk menghakimi lebih jauh gitu loh. Setuju banget. Namun sebelum kita jauh ngobrolnya terkait dengan apa sih yang ada, apa sih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang saat ada dalam aktivitas pesta pora seperti itu atau pesta pora esek-esek. Nah, kita perlu mengenal dulu atau mengetahui sebetulnya kenapa sih ada orang yang mau bergabung atau ngikutin aktivitas pesta pora semacam itu. Kira-kira menurut Kak Bumi sendiri, kenapa sampai ada sih orang yang ingin gabung atau masuk dalam aktivitas seperti itu? Dan perlu disclaimer, sebetulnya aktivitas esek ini atau aktivitas pesta pora semacam ini tidak hanya terjadi untuk kaum komunitas saja ya, tapi ini juga ada pada kaum hetero. Jadi kita jangan sebelum kita masuk lebih mendalam terkait dengan kasus yang kemarin, yang perlu kita membahas di awal adalah terkait dengan aktivitas pesta pora secara general. Jadi regardless apapun kita punya seksual orientasi, tapi ini kita mau mencoba untuk menggali atau memahami secara general seperti itu. Nah, menurut Kak Bumi sendiri, kenapa sih orang itu mau ada yang tertarik untuk masuk dalam aktivitas seperti ini gitu? Kira-kira ada nggak pendapatnya atau mungkin
informasi yang Kak Bumi punya. Gimana ya, aku nggak pernah baca riset ilmiah tentang hal ini sebenarnya, tapi kalau misalkan aku lihat diri aku sendiri dan teman-teman kayak gitu. Mm-mm. Kalau ya yang jelas sebelum kita lebih lanjut lagi untuk menjelaskan alasannya kenapa, kita simpulkan dulu ya, karena kan ada perbedaan nih yang beredar di masyarakat kayak gitu. Mm-mm. Jadi orgy dan sex party ini adalah dua hal yang berbeda, bukan sama Oke, ya. betul. Nah, jadi kayak yang misalkan masih bertiga itu istilahnya yang kita pahami adalah threesome 4 sampai 20 orang itu mungkin masih kategori orgy kayak gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan lebih dari 20 orang, nah itu kita udah bilangnya party gitu. Tapi di Oke. party di sini bukan berarti 50 orang itu juga udah kayak gimana ya? Udah kayak barengan semuanya gonta-ganti cilap-celup gitu. Kayak misalkan mungkin bayangan orang adalah kita kayak kayak gimana ya? Mungkin ada satu bottom yang nungging terus 49-nya masukin terus kayak gitu. Nggak begitu ya. Salah itu. Jadi kalau misalkan aku nggak ikut acara yang kemarin gitu. Uh-uh. Nah, tapi yang sebenarnya kalau misalkan yang diadakan oleh memang penyelenggara yang sah, Mm-mm. bentuknya nggak seperti itu gitu. Nggak Oke. seperti yang ada yang beredar di internet kayak yang rame-rame aja kayak gitu. Mungkin di dalam Mm-mm. satu ruangan gonta-ganti coba udah plak 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 3 kali coba yang lain plak 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 nggak gitu konsepnya gitu. Mm-mm. Nah itu dulu yang perlu dipahami ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau orgy ya memang mereka bareng-bareng bisa jadi dua pasangan itu dari awal sampai selesai, dua orang itu maksudnya satu pasangan atau juga mereka bisa gonta-ganti lobang kayak gitu. Nah Mm-mm. kalau misalkan yang sex party ini beda lagi konsepnya gitu, beda Mm-mm. cerita. Nah Oke. balik lagi kita ke tadi pertanyaan kakak adalah untuk alasannya ya. Mm-mm. Oke, alasannya biasanya mereka orang-orang yang join di sini adalah mereka adalah seksual aktif kayak gitu. Mereka Mm-mm. memang yang hobi banget nih punya aktivitas seksualnya. Mungkin dalam 1 minggu itu bisa 3-4 kali kayak gitu. Intinya nggak yang kayak kita sampai nggak ngapa-ngapain sampai mimpi basah kayak gitu enggak gitu loh. Oke. Iya kan ada yang kayak kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba udah mimpi basah kan ada gitu ya. Dulu zaman aku juga pernah ada di masa itu kayak aduh malas banget nih kita nggak ngapa-ngapain, pacar nggak punya, males ngapa-ngapain juga, males nyari orang, ujung-ujung udah keluar aja lewat mimpi basah gitu. Nah kalau orang-orang yang aktif ini bisa aku bilang nggak sampai mimpi basah bahkan udah nggak kental lagi gitu saking seringnya atau saking aktifnya gitu. Nah biasanya orang-orang yang aktif ini pengen ada sesuatu yang beda gitu lah. Boring aja gitu loh kalau cuma gitu-gitu doang gitu loh. Kalau cuma kita berdua aja, kita cuma bertiga aja atau kayak kita cuma di tempat ini aja. Masa di kosan mulu sih, masa di apartemen kamu mulu sih gitu. Masa kita ke hotel terus. Coba dong kita sekali-sekali bikin gathering biar apa ya? Kayak mungkin bener ada istilah kalau kakak pernah dengar silaturahmi kelamin gitu. Nah, Mm. mungkin inilah yang dimaksud silaturahmi kelamin sesungguhnya gitu. Jadi Oke. mereka biar bisa lebih akrab lagi atau ngerasain sesuatu yang beda gitu. Nah bahkan kalau aku nggak tahu kalau acara yang kemarin kayak gimana konsep berbayar atau enggak ya. Tapi kan kalau misalkan yang biasanya yang memang ini Mm. diolah oleh manajemen atau ada penyelenggara yang sah, ini kan berbayar gitu loh. Jadi untuk yang masuk ke dalam situ nggak ada paksaan. Artinya memang kalau misalkan ada orang yang memang willing tuh untuk join acara ini dan mereka nggak ada yang paksa gitu loh. Entah itu Mm. mereka memang penasaran atau memang keingin hasratnya aja pengen sesuatu yang baru biar nggak boring gitu loh. Kayaknya gitu deh. Baik. Jadi mungkin eh secara garis besar orang itu kenapa sih mereka mau bergabung dalam aktivitas pesta pora semacam ini ya mungkin karena ingin mencoba sensasi baru kali ya dan juga mencoba untuk mendapatkan koneksi kali ya lebih tepatnya seperti itu karena untuk beberapa kesempatan ternyata orang-orang yang join aktivitas semacam ini itu nggak semuanya itu ngikutin aktivitas tersebut artinya mereka nggak semuanya itu melakukan adegan-adegan orang dewasa ya. Ternyata ada yang Halus hanya banget ya. ya, jadi ada yang hanya cuma sekedar melototin aja, ngeliatin aja Yap, gitu. betul. Jadi nggak semuanya itu harus adanya aktivitas
orang dewasa di situ. Oke, jadi cukup menarik ya ternyata teman-teman ya, bahwasannya kita lebih sedikit mengenali bahwa aktivitas pesta pora semacam ini bisa banyak hal sebetulnya yang bisa tujuannya seseorang itu ada dalam hal ini. Nah, kalau seperti itu, kita sekarang coba melihat lagi dengan aktivitas atau kejadian yang terjadi beberapa hari lalu yang membumingkan seantero masyarakat Indonesia. Menghebohkan deh, Iya, sampai berita LPG 3 kilo pun orang sempat lupa gara-gara iya, ini. betul sekali. Nah, kalau kita ngelihat banyak sih yang menjadi spekulasi bahwasannya kenapa kaum komunitas atau minoritas seperti kita-kita ini itu sering dijadikan sebagai kambing hitam kali ya untuk mengalihkan isu dan segala macamnya. But anyway, yang kita mau bahas di sini adalah terkait dengan sebetulnya aktivitas semacam ini dia berpengaruh nggak sih untuk kehidupan seseorang dalam artian bahwa ketika mereka bukan terjerumus ya melakukan aktivitas semacam ini, ada nggak hal-hal yang mungkin dari segi kesehatannya mungkin kalau menurut Kak Bumi sendiri coba boleh dibagikan mungkin ada pengalamannya atau ada yang tahu tentang gimana sih aktivitas di dalamnya itu seperti apa sih, terkhususnya untuk aktivitas pesta pora buat komunitas seperti itu. Kira-kira ada pengalaman atau informasi di dalamnya seperti apa Kak Bumi? Dari kesehatan ya ini ya. Hmm. Oke, tadi aku sempat lupa nih kasih tahu juga. Jadi kalau misalkan alasannya tadi aku bilang ada yang memang dia biasanya mereka pengunjung adalah seksual aktif, ada juga kayak yang memang mereka pengen penasaran atau pengen nyoba aja gitu. Ada juga yang pengen, kayak Kakak bilang tadi, pengen samperin temennya atau pengen samperin idolanya gitu. Karena untuk, hal semacam itu gitu loh, itu tuh Hmm. nggak musti yang maksudnya kita nggak boleh judging orang datang ke sana pasti ngentot, enggak gitu loh. Karena kalau misalkan kayak di tempat-tempat yang memang ngadain kayak gini secara resmi gitu, mereka biasanya ada kayak pas weekend atau ada acara tertentu mereka akan undang gogo gitu. Mungkin gogo dari Taiwan, gogo dari Jepang, atau Hmm. gogo dari China kayak gitu. Yang mana kita nggak gampang untuk bisa ketemu mereka ke klub mereka yang bisa tampil gitu. Nah, jadi untuk saat itu adalah momen kita untuk ngelihat mereka secara langsung kayak gitu. Entah ngelihat performa mereka seperti apa, ya tapi kita penasaran aja, cuma pengen ngelihat gitu doang gitu loh. Kita nggak masuk ke tahapan yang berikutnya gitu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang udah ngerti ini cara mainnya seperti apa atau kondisi seperti apa, mungkin lebih tahu kayak gimana sih sebenarnya ini kalau misalkan masalah kesehatan ada resiko atau enggak gitu, tempatnya itu sebenarnya bersih atau enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah nyoba ke tempat yang seperti itu untuk melakukan pesta pora ini, aku boleh cerita dulu nggak sih dari awal biar teman-teman bisa ngebayangin tempatnya kira-kira seperti apa gitu? Boleh banget dong. Boleh ya? Oke. Iya. Nah, jadi ini aku ceritain di salah satu tempat yang ada di Bangkok ya. Nah, aku nggak tahu mungkin ada alternatif lain kayak di Kuala Lumpur atau di Singapura, tapi aku nggak pernah coba yang di sana karena apa? Kayak yang aku bilang ngapain sih kita cobain ke tempat yang nggak se-friendly itu gitu loh. Mending kita coba ke tempat yang friendly sekalian kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan temen-temen nih yang pengen ngerasain sensasi seperti apa sih sebenarnya si sex party ini gitu. Mungkin aku bisa saranin kamu nggak usah join yang acara yang nggak resmi karena nanti ujung-ujungnya digerebek nih, apalagi kayak masih di Indonesia. Jadi mending kamu mungkin ada budget mungkin 5 juta juga udah cukup kali kalau misalkan kamu dari Jakarta nggak kebeli Garuda atau Thai Airlines, kamu naik kayak Lion Air, Air Asia aja. Kita dari awal banget nih ceritanya gitu loh. Hmm. Nah, jadi pergi ke Bangkok cuma buat gitu semalam, 2 malam, habis itu balik kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan tempat-tempat yang di sini, di Bangkok itu maksudnya, jadi dia tuh kayak yang, mereka namainnya kayak sauna gitu. Jadi ketika kita masuk, kalau untuk weekday biasanya harganya sekitar 300 baht ya, jadi sekitar 150.000 pada saat weekday, kemudian pada weekend itu bisa jadi 400 sampai 500.000 kayak gitu harganya. Ketika kita masuk itu duit segitu biasanya kita dikasih 3 hal yang ditukar sama duit kita itu.
kita dapat handuk kecil yang sebesar kayak face towel yang kayak di hotel-hotel gitu, kecil ya, jadi nggak bisa nutupin sampai pantat-pantat, nggak, cuma bisa nutupin bener, Oke. cuma bisa dipegang doang nutupin titik gitu loh. Nah Oke. habis itu kita dapat si karet pengaman, kemudian kita dapetin juga si pelumas kayak gitu. Nah, habis itu nanti kita dikasih kunci loker juga nih untuk naruh barang kita ya. Naruh barang kita termasuk handphone, karena kita nggak boleh bawa handphone terkait dengan privacy kayak gitu. Oke. Nah, setelah loker kita naik setelah zona loker itu biasanya ada zona untuk kayak shower gitu. Kita harus mandiin, bersihin badan kita dulu baru kita boleh join. Pas Oke. habis itu kita naik ke beda level di atas itu kita masih boleh nih kalau misalkan mau pakai ini mau pakai si handuk tadi. Karena kan kita ada yang nggak biasa nih, aku juga kayak waktu itu nggak biasa kayak totally naked di depan orang lain gitu, nggak biasa. Tapi di level berikutnya itu lampunya masih remang-remang gitu loh. Nah di Oke. lantai ketiga itu nggak boleh pakai apa-apa lagi, nggak Oh. boleh pakai apa-apa lagi, dan lampunya itu benar-benar udah remang sange gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Oke. Aromanya kayak di bawah ini kayak remang-remang biasa gitu loh, kayak kita mau tidur tenang di hotel kayak gitu. Nah, kalau yang di lantai ketiga ini ada aroma-aroma juga. Aroma itu bikin apa ya? Bikin Insang. libido ya, beneran aku nggak tahu apa. Kalau misalkan kayak kita di massage kan bikin kita tenang nih, relax ya. Heeh, heeh, heeh. Kalau di lantai itu kayak aku nggak tahu apakah mereka taruh popper di dalam pengharum ruangan atau kayak gimana nggak ngerti. Tapi itu bener-bener ngebawa kita terbawa suasana gitu loh. Oke. Nah, di sana jadi lampunya juga tetap remang-remang, cuma bedanya kayak ada ininya aja, ada aroma-aroma beda. Nah, pas di sana ada juga kalau misalkan kayak tadi aku bilang kalau kita pergi weekend biasanya mereka ada yang show di sana. Kita bisa lihat langsung nih show-nya itu entah anak gogo itu sedang ngedance, ada juga mungkin yang mereka ada orang yang orgy gitu. Ada mereka yang orgy itu memang gogo anak-anak dari sauna itu gitu loh. Oke. Anak-anak dari sauna itu yang lagi tampil atau juga kalau misalkan ada tamu yang mau ikutan juga silakan kayak gitu. Nah, di sini kamu dia nggak dibikin acara resmi ya kayak kita maksudnya opening resmi kayak kita lagi acara ulang tahun nih. Terima kasih teman-teman sudah datang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada yang begitu-begitu. Jadi kayak yang jam 10 teng udah masuk serius. Jadi pas jam 10 teng udah ada show kayak gitu ya kita saling lihat aja gitu. Kita saling lihat kira-kira kita bakal maunya yang kemana gitu. Nah, setelah kira-kira kita udah dapat, ada juga kan macam-macam nih orang. Ada juga yang cuma lihat-lihat doang, ada juga yang udah baru masuk ke dalam zona itu atau lantai itu mereka langsung grepek-grepek aja, langsung isep-isep aja gitu. Tergantung kita nih, kita mau atau enggak. Kalau kita nggak mau, kita tinggal reject aja, mereka bakal cari yang lain gitu. Nah, setelah di situ nanti ada kubikel nih. Kubikel ini kayak kita di kantor. Jadi kayak ada meja-meja kecil gitu, ada ruangan-ruangan. Jadi kalau misalkan kita ajak teman kita nih atau pacar kita atau pasangan kita, terus habis kita selesai lihat show kita mau ngapa-ngapain, kita bisa ke kubikel itu pakai yang kosong ya, jangan yang ada orang. Tentang diterjang lagi nanti kalau ada orang. Jadi pastiin kosong dulu nih, karena kubikelnya itu nggak ketutup pakai pintu gitu loh, kayak di warnet gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bayangin kayak kubikel di kantor kayak di warnet yang nggak ada pintunya, jadi kayak masuk ke situ ada kasur kecil, kasur ukuran bujang kayak gitu. Kalau ada orangnya jangan masuk gitu loh, cari yang kosong. Artinya nggak yang mesti di tempat umum atau di panggungnya itu kita rame-rame kayak yang orang banyak tahu gitu. Tapi kita bisa bawa partner kita atau orang yang kita cocok ketemu tadi di dalam kubikel itu gitu. Setelah kita sudah berbungkusan, kalau kita belum puas kita cari pasangan lain lagi. Tapi ingat ya jatah karetnya cuma satu nih. Artinya kalau misalkan kamu pengen berapa kali ya bawa sendiri dong gitu loh. Karena yang dikasih sama si manajemen itu cuma satu karet doang gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai, udah beres ya udah, kalau mau mandi silakan, kalau enggak ya bisa langsung pulang gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita bilang ini bahaya atau enggak, sehat atau enggak, tentu saja ini sangat amat beresiko ya. Karena kan kita nggak tahu nih orang sebanyak itu di dalam itu statusnya kayak gimana gitu. Apakah positif ataukah negatif ataukah panu, ada kurap dan lain-lain, kita nggak ngerti nih. Serius kan kita nggak bisa lihat nih, lampunya remang-remang gitu loh. Nah, lampunya remang-remang kita nggak ngerti apakah di pantatnya ada kudis, nggak tahu kita kayak gitu.
Nah, jadi kayak yang kalau kamu ragu-ragu, ya mending jangan gitu, karena nggak bener-bener nggak ini sih, bener-bener nggak ada yang bisa jamin gitu loh, meskipun kamu udah pakai karet kayak gitu. Karena kayak yang habis satu pasangan masuk ke kubikel itu kan emang ada yang bersihkan tuh, petugasnya nggak bakal nggak bersihin gitu. Kira-kira masih ada bekas cerot atau bekas-bekas pelumas yang nempel-nempel di tembok Oke. atau nempel di kasurnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah ada yang keluar, terus ada pasangannya udah nggak tahan lagi, masuk lagi, itu kan bekas nih. Bekas yang orang sebelumnya gitu. Jadi masih ada nempel-nempel kayak gitu. Tapi itu kayak yang ya namanya kayak ada yang masuk ke sana juga kebanyakan kayaknya yang udah super sange banget gitu loh. Jadi ya bener, kalau misalkan orang udah sange banget, kemudian juga dipengaruhin obat, kemudian juga pengaruhin popper, itu kita susah kontrol kayaknya gitu loh. Sampai kayak yang kita udah dapat, akan aku ngelihat dulu nih kayak apa ya? Jadi kayak saat ada 45 menit aku tuh kayak ngelihat oh gini ya, oh gini kayak gitu. Jadi aku ngeliat ada yang ada satu couple udah masuk ke kubikel gitu. Tiba-tiba ada orang satu masuk ke kubikel, bergabung dong dia gitu. Kayak yang halo, ini orang tiba-tiba datang dari mana tapi diterima sama orang dua itu, kayak yang makanya aku bilang aduh ini kayak nggak ada romansnya lagi ya, karena memang nggak ada ceritanya kita ngentot di dalam itu karena romance, enggak, itu benar-benar kayak nafsu doang sih kalau menurut aku gitu loh. Jadi kalau misalkan balik lagi dari pertanyaannya ini, apakah sehat enggak atau bersih enggak atau bersiko atau enggak, itu resiko tinggi sih menurutku gitu loh. Jadi ya silakan teman-teman untuk bijak sendiri ya, karena kan ini yang namanya kesehatan kita adalah tanggung jawab kita masing-masing nih. Ya gitu kurang lebih. Betul banget. Jadi cukup menarik juga ya ternyata ketika kita mendengarkan cerita dari Kak Bumi terkait dengan gimana sih suasana, kondisi, dan kemudian balik lagi terkait dengan sehat dan enggaknya itu kembali kepada pilihan kita masing-masingnya, lebih bijaknya kita seperti apa ya sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dalam atau bergabung dengan pesta pora seperti ini. Sebetulnya kita di sini tidak ingin menghakimi karena kembali lagi untuk bisa melakukan hal ini adalah hak asasi manusia ya. Maksudnya setiap orang berhak melakukan ini dan itu. Mungkin di Indonesia hal ini tidak terlalu populer atau hal ini mungkin dibatasi karena norma-norma dan juga aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sementara kalau hal ini mungkin sudah menjadi hal biasa kalau kita melihat ada di negeri-negeri barat ya. Karena memang mereka sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan orang ngecrot di depan umum aja pun itu tidak ditangkap atau dihukum ya, karena memang itu adalah hak asasi manusia. Cuman ya itu tadi, melalui podcast kita hari ini sebetulnya kita hanya ingin encourage teman-teman semua bahwasanya itu sah-sah aja untuk teman-teman kalau seandainya memang teman-teman ingin melakukan aktivitas atau bergabung aktivitas seperti ini, tapi mungkin ada baiknya memilih lokasi atau tempat-tempat yang tidak membahayakan, seperti dalam tanda kutip tidak membahayakan artinya tidak gampang terpergok oleh pihak-pihak yang merasa bahwasanya ini adalah sebuah kejahatan ya. Karena kan kalau kita ngelihat dengan kasus kemarin ini kan orang-orang ini bakalan dijebloskan dong ke dalam penjara, dengan kata lain bahwa ini disebut sebagai aktivitas yang ilegal. Jadi mungkin seperti yang tadi Kak Bumi sudah sampaikan di awal, alangkah baiknya kalau memang seandainya teman-teman ingin mengalami atau bereksperimen atau mungkin ingin melihat langsung hal-hal seperti ini, ya pergilah ke negara-negara yang sangat friendly dan terbuka untuk aktivitas seperti ini. Mungkin bisa ke Bangkok atau mungkin bisa ke Taiwan yang juga friendly untuk hal-hal seperti ini. Gitu ya Kak Bumi ya. Bener, jangan beresiko ya. Sekali lagi kita nggak judging nih apa yang kejadian kayak apa, terutama lagi untuk peristiwa kemarin, nggak judging sama sekali ya, karena itu kan hak kita masing-masing gitu loh. Hak mereka juga mau kayak gimana. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau misalkan ada teman-teman untuk ke depan yang penasaran, udah budget 5 juta juga udah cukup kayak gitu untuk ngerasain pengalaman ini, nggak yang susah-susah banget mesti nunggu. Dan itu mereka opennya daily kayak gitu, dan kamu tinggal follow aja akun sosial media mereka, nggak perlu aku sebut juga ya. Jadi kayak jadi mereka punya akun sosial media, tahu nanti misalkan kira-kira partinya kapan kayak gitu, terus juga kapan mereka undang gogo-gogo yang kamu suka gitu, dan kamu bisa datang di hari itu aja gitu. Artinya ya
ini bisa kamu datang kapanpun, nggak ada duit 5 juta sekarang juga mungkin boleh kumpul dulu 2-3 bulan lagi gitu. Aku nggak saranin kamu untuk ngelakuin hal ini ya. Jadi artinya kayak yang kita harus lebih aware juga dan kita harus paham juga bahwasanya ada kata pepatah zaman dulu bahwasanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Nah, daripada kita repot nih sama hal kayak gini, kita ini juga harus sadar bahwasanya kita yang begini adalah bisa dibilang kita duta juga ya, sama kayak kita ketika ngentot sama teman di luar, sama teman beda negara, kan kita bawa nama negara nih kak, gitu. Bener loh, aku setiap ngentot sama orang-orang yang orang-orang partnerku yang beda negara, aku harus perform semaksimal mungkin gitu loh. Aku Benar. nggak mau ntar dibilang itu tuh orang Indo kayaknya apa sih cemen banget gitu. Baru sebentar udah ngecrot atau kayak gimana, nggak mau dong dibilang gitu loh. Nah, sama hal gini juga kita sama teman-teman kita di negara kita juga nih. Kita harus jaga nama baik nih komunitas, jangan sampai dipikir nanti yang gay kayak gitu semua. Terus juga orang tuh gampang banget, kita udah baik-baik aja, tetap aja si media ini kasih stigma yang jelek ke kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah melakukan hal-hal yang dianggap melanggar norma di tanah air. Nah, udah gampang banget ngegorengnya gitu loh. Semua pada happy loh, pers bikin judul-judul yang bikin fitnah sedikit dan mojokin itu kan lebih banyaknya pembacanya, mereka juga rating naik dan lain-lain. Jadi kayak yang ya udahlah, kita intinya cari aman aja deh gitu loh. Benar banget. Jadi sekali lagi kita cukup merasakan atau ikut prihatin dengan kasus yang kemarin, dan kita sangat berharap sekali semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Kalaupun memang ada yang ingin melakukan aksi-aksi seperti ini atau kegiatan seperti ini, alangkah baiknya memastikan lagi kondisi security atau keamanan, karena ini yang paling penting. Dalam tanda kutip, jangan sampai kepergok gitu kan. Tapi kalau seandainya kalau ya pengen cuma 3-4 orang, it's okay lah, it's better lah ya daripada kalau memang udah pengen ini yang berfantasi, ya udahlah 3-4 orang, 5 orang cukup lah, jangan sampai sebanyak itu juga, karena memang kemungkinan untuk kebongkar itu wah gede banget. Tapi kalau seandainya cuma kayak 5-6 orang, 10 orang, kayaknya masih oke lah ya. Sekali lagi ini kita nggak encourage untuk teman-teman melakukan nggak ada. Tapi gimana ya, aku jujur penasaran sih. Aku penasaran sama rundown acara yang kemarin itu kayak gimana gitu loh. Kenapa sih pengen bikin ini? Apakah mereka mengundang gogo dari Jepang, dari Taiwan, atau kan dari kita dari Jakarta juga ada nih beberapa gogo yang kelasnya di internasional nih, yang di White Party juga udah sering main nih beberapa orang kayak gitu. Apakah ada mereka? Atau apa ya, kayak yang bener kayak yang kakak bilang, kenapa nggak yang orgi aja, kita cuman undang kita bertiga, 4-5 kalau pengen kayak gitu kan, di hotel atau di apartemen sendiri atau di rumah sendiri kan lebih aman nih. Kalau yang serame-rame ini pasti kayaknya akan menarik perhatian deh gitu loh. Lah itu aku nggak tahu kemarin ini tempatnya di mana sih, di kondo di apartemen ya? Ada sih, kalau di berita nggak secara eksplisit atau ini mereka informasikan bahwasannya itu di daerah nama propertinya apa, tapi hanya menyampaikan secara implisit atau bahwasannya itu di daerah Rasuna, apartemen daerah Rasuna, which is itu kan tempat yang sangat ini banget, yang gampang banget orang mencium aroma-aroma seperti itu ya. Iya. Kayak udah dicap gitu ya, atau kayak yang gini simpelnya deh, aku aja kayak udah berapa kali pindah apartemen nih, aku biasanya dikomplain nih sama orang bawah, ini jalannya bisa pelan gak kayak gitu. Jadi kayak sesensitif itu loh, aku sendiri loh, apalagi ini sebanyak itu orang. Jadi ya mungkin ada yang cepu entah dari mana kita nggak tahu, atau juga mungkin tetangga kan yang ini apaan sih orang ini rame-rame banget, ada acara apa gitu. Apalagi mungkin ada orang yang tetangga yang ternyata anti banget, ya udahlah cepu jadinya gitu loh. Jadinya bakal kayak gini kan nggak enak nih, party nggak jadi, seneng-seneng nggak jadi, cerot nggak jadi, yang ada sakit kepala jadinya kayak gini. Ya gitu, semoga cepat selesai deh masalahnya. Iya, dan semoga juga hal ini tidak menjadi hanya karena ada isu yang lain kemudian sebagai pengalihan isu ya. Karena sekali lagi
kita mau tegaskan bahwasannya LGBT itu mereka punya hak sebagai warga negara biasa, sebagai warga negara pada umumnya, mereka juga punya hak untuk melakukan ini dan itu, dan sebetulnya untuk aktivitas orang dewasa seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai bagian daripada aktivitas asusila, terkecuali mereka dong. itu melakukan aktivitas dewasa di depan umum atau di jalan. Nah, Bener. ini mungkin akan beda skenarionya, tapi ini jelas mereka memang melakukan aktivitas tersebut itu kan dalam ruangan tertutup. Dan juga seperti yang tadi sudah diinfokan paling awal, gak semua yang hadir dalam aktivitas itu atau para stafora adalah yang akan melakukan adegan-adegan dewasa. Tidak semuanya, ada juga cuma sekedar pengen hadir, kemudian menikmati. Jadi, ini yang harus perlu kita perjuangkan bersama ya, bahwasannya Bener. hal semacam ini tidak perlu menjadi sebuah hal yang harus dibesar-besarkan atau bahkan harus dijadikan sebagai aktivitas yang dianggap kriminal, sementara kalau kita ngelihat aktivitas kriminal yang lain justru kayak hanya dianggap biasa aja seperti itu, padahal ini urusan ranjang, urusan privacy kok harus diatur oleh negara seperti itu. Cukup miris. Yes, dan kayak ya kita juga harus sadar sih kita ini tinggal di mana gitu loh. Jangankan untuk acara arisan ini ya, kan judulnya arisan ya. Betul. Jangankan buat arisan, untuk ibadah aja dari beberapa agama kan ada orang-orang yang larang nih, nggak boleh ibadah di rumah, padahal agama yang satunya lagi boleh-boleh aja nih gitu loh. Betul. Ya kita bisa ngelihat kondisi seperti itu. Jadi kayak yang tidak seindah Indonesia zaman dulu, zaman sekarang ini gitu loh. Jadi kita bisa lihat ya memang separah netizen itu zaman sekarang gitu loh. Jadi nggak segampang itu bikin acara lah intinya gitu loh. Jadi jangan cari yang kira-kira berpotensi untuk merugikan, ya cari yang mudah-mudah aja, yang gak gampang, yang gak bakal ada masalah, gitu aja sih. Betul. Saran kita ya. Iya, semoga yang terjadi kemarin itu nggak akan kita dengarkan lagi. Amin. Ya. Biar tetap nama komunitas juga tetap semakin baik. Yes, biar kita juga kita sama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Seperti itu ya, jangan kemudian ada yang lewat aktivitas kejadian kemarin, kemudian bahkan ada sesama komunitas pun saling menjelekkan atau menjatuhkan. Ya, kita harus coba untuk saling bersatu, kita melihat sisi-sisi yang lain, dan kita berdoa semoga kedepannya ada solusi-solusi yang terbaik untuk teman-teman yang mungkin ingin bereksperimen seperti itu bisa tersalurkan, oke? Dan carilah jalan aman. Ingat, kalian tinggal di Konoha, bukan di negeri yang bebas. Bener. Iya, mungkin itu dulu kali yang kita ingin obrolin di hari ini. Semoga apa yang kita boleh sampaikan bisa menjadi sebuah informasi dan juga bisa menjadi mau dibilang petua juga bukan petua. Informasi singkat kayaknya ya. Jadi kayak yang bingung, aduh nih pengen nih ngerasain pesta pora tuh kayak gimana. Oh iya, aku denger nih di Garuda Podcast katanya bisa tempat kesana. Ya udah, kamu nanti komen aja. Aku nggak kasih kamu detail kayak gimana, tapi kira-kira ya apa yang harus kamu lakuin, kamu bakal tahu gitu loh. Biar nggak bingung dan nggak nanti ngide nih. Ya udah kita ngadain lagi kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya ketangkap lagi gitu. Bener banget. Oke, tetap stay safe. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan selalu, dan kita akan berjumpa lagi di obrolan kita minggu depan. Siap. Masih di Februari ya? Masih di Februari tentunya. Semoga. Karena di bulan depan kita akan menikmati. Oh, bukan bulan depan. Oh ya, minggu depan ya kita akan menikmati. Minggu depan sudah. Minggu depan tanggal 14 Februari ya, kita akan menikmati yang namanya atau merayakan Hari Valentine. Nah, kita akan mungkin menyediakan satu topik yang menarik terkait dengan Valentine kali ya. Iya, walaupun sekarang kayaknya mohon maaf ya pendengar, kita bi-weekly ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Untuk selalu menonton kita, apalagi itu ada salah satu yang selalu stay tune ya, bahkan thank you banget untuk selalu mendengarkan podcast kita yang random ini. Iya. Semoga ke depan baik, komunitas juga makin baik, kabar baik tahun 2025. Ini masih Februari, masih ada 10 bulan lagi. Semoga nggak ada berita-berita jelek lagi ke depan ya. Amin. Oke, amin. Kalau begitu, saya Langit.
Saya Bumi, kita berdua pamit undur diri, jaga kesehatan, kita bakal ketemu di episode berikutnya ya. Bye-bye. Bye.